Polemik masih menyertai pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP oleh DPR. Kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan KUHAP baru sebagai panduan proses penegakan hukum justru berpeluang membuat penegak hukum berbuat sewenang-wenang. Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR meminta Presiden Prabowo segera menerbitkan Perpu pembatalan KUHAP yang telah disahkan. Dengan mekanisme penundaan sendiri yang kami dorong adalah untuk Presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mana ini Presiden Prabowo bisa menyuarakan untuk menunda keberlakuan dari KUHAP dan membahas ulang KUHAP. Nah, ini sendiri sebenarnya di penundaan keberlakuan undang-undang itu pernah dilakukan, ada presidennya yang terjadi di Indonesia gitu. Misalnya waktu tahun 2005 di mana Presiden pernah menerbitkan Perpu terkait dengan penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Lalu kemudian juga Undang-Undang Perikanan di tahun 2004 juga pernah ditunda karena ketidaksiapan kewenangan pemahaman aparat penegak hukum utamanya pengadilan negeri. Desakan sama juga disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua YLBHI, Muhammad Isnur bilang, penerbitan Perpu menjadi langkah konstitusional yang harus dilakukan guna mencegah kekacauan hukum. Makanya kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perpu. Batalkan segera KUHAP ini, karena ini membahayakan penegakan hukum. Sebagai contoh, ini sangat membahayakan agenda pemberantasan narkoba. Karena penyidik BNN akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, di rapat paripurna DPR bilang, KUHAP baru justru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Menurut KUHAP baru, dalam pemeriksaan harus ada kamera pemantau. Hal baru lainnya, di KUHAP baru menyebut seseorang bisa didampingi advokat bahkan sejak belum berstatus saksi. Secara spesifik ya mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan yang mana di KUHAP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHAP lama terus berlangsung hingga saat ini tiap hari akan ada korban. Nah di KUHAP yang baru seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah di KUHAP lama juga aturannya seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHAP baru advokat bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Lewat akun Instagram resmi DPR, Komisi 3 DPR RI juga memberikan klarifikasi mengenai kabar soal KUHAP baru yang dinilai membuat masyarakat bingung dan khawatir. Dalam unggahannya itu, Komisi 3 mencantumkan beberapa pasal yang dianggap kontroversial, beserta faktanya. Beberapa lembar klarifikasi KUHAP baru dan pasal-pasal yang disorot dapat dilihat di akun Instagram @dpr_RI. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal bermasalah dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Kata Menteri Hukum, seluruh proses penyusunan regulasi baik KUHP dan KUHAP diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Secara umum, KUHAP yang baru kemarin kita sahkan, intinya dua. Satu, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHAP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. KUHAP baru kini jadi perhatian publik dan berharap kepastian hukum dapat menjamin keadilan, melindungi hak warga, dan mencegah penyelewengan kekuasaan penegak hukum. Tim Liputan, Kompas TV.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan atau menerbitkan Perpu untuk menunda pemberlakuan KUHP yang baru disahkan. Bagaimana mekanisme yang harus dilalui? Kita akan bahas bersama dengan Ketua YLBHI Muhammad Isnur dan juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS Nasir Jamil. Pagi ini kita sudah berhubung melalui sambungan daring dengan Mas Isnur. Selamat pagi Mas Isnur. Selamat pagi Pak Nanda dan Pak Nasir. Oke, kita masih dengan Mas Isnur dulu. Mas Isnur, terkait dengan poin sebenarnya kita akan simpulkan. Sebenarnya desakan untuk menerbitkan Perpu ini adalah apakah untuk membatalkan atau justru untuk menunda pemberlakuan dari KUHP yang baru? Iya, ada beberapa hal Mbak. Pertama terkait menunda dulu, tapi menunda juga untuk memperbaiki banyak pasal-pasal yang fatal karena berdampak serius kepada penegakan hukum. Jadi kenapa ditunda Mbak? Pertama, di undang-undang ini disebutkan bahwa undang-undang ini berlaku per 2 Januari. Pertanyaan besarnya memang aparat kita sudah paham. Hakim, jaksa, polisi, masyarakat, advokat memang udah paham. Bahkan sampai sekarang kita belum dapat nomor undang-undang. Draftnya saja baru kita dapatkan per tanggal 18 November saat disahkan gitu. Bagaimana orang mempelajari, memahami, menggunakan itu sangat berbahaya Mbak. Karena banyak penambahan kewenangan yang kita nggak jelas dasar dan lain-lainnya. Yang kedua, misalnya gini Mbak, di pasal 93, 99 itu ada ketentuan penyidik PPNS dan penyidik tertentu di luar KPK, Kejaksaan, dan TNI AL itu nggak bisa menangkap dan nggak bisa menahan tanpa perintah penyidik Polri. Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan penyidik-penyidik di BNN yang akan menangkap bandar-bandar narkotik? Bagaimana dengan penyidik-penyidik di Bea Cukai, ya anak buahnya Pak Purbaya, Menteri Keuangan? Bagaimana anak buahnya misalnya Menteri KLHK, polisi-polisi hutan yang akan menangkap para penjara dan perambah hutan yang masif dari banyak perusahaan? Mereka akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan. Kenapa? Karena harus menunggu perintah penyidik Polri. Berarti apa? Sangat berbahaya di tingkat penyidikan di penanganan narkotik, hutan, dan Bea Cukai, dan juga Komnas HAM. Terus juga apa lagi? Misalnya ada ketentuan soal RG, tadi yang dibilang oleh Menteri Hukum. RG ini sekarang kewenangannya bisa di level penyelidikan. Penyelidikan itu Mbak, itu kan belum jelas siapa pelaku, siapa korbannya. Belum jelas ada tindak pidananya. Kemudian ke penyelidik polisi misalnya bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan aksi-aksi untuk menuju damai. Artinya apa? Potensi kalau pengalaman kita sehari-hari, justru ini ajang untuk kemudian potensi kayak kasus DWP. Orang kan DWP itu kan ditangkap ya, kemudian diperas dengan tuduhan narkotik, padahal dia pemerasan ya. Ini sangat banyak potensi membuat masyarakat mudah ditangkap di mana-mana Mbak gitu. Yang ketiga apa? Ketika misalnya ini berlaku 2 Januari, ada kebutuhan di undang-undang ini disebutkan kebutuhan 25 peraturan pemerintah. 1 peraturan presiden, 1 peraturan Mahkamah Agung. Ini kapan dibuatnya? Padahal pasal undang-undang membutuhkan penafsiran lebih detail di peraturan pemerintah. KUHP saja Mbak, yang udah 3 tahun nih, itu ada 2 kali kejadian yang harus diperhatikan. 1, mandatnya ada 3 peraturan pemerintah. Sampai sekarang belum jadi Mbak. Padahal mau berlaku besok di Januari. Yang kedua, ketika kita bilang dulu KUHP banyak bolong-bolong, dan sekarang diakui. Pemerintah dan DPR sedang menyusun namanya RUU Penyelarasan Pidana. Artinya apa? Mereka mengakui KUHP yang 3 tahun transisi itu banyak bolong-bolongnya dan sedang diperbaiki. Nah sekarang KUHP adalah alat untuk menangkap kita semua. Alat untuk melanggar HAM kita semua. Untuk menahan berbulan-bulan gitu ya. Maka kejadian Vina di Cirebon, kejadian pengamen di Cipulir, kejadian banyak salah tangkap, ini potensi kejadian. Kenapa? Karena ada ancaman ya, ketidakpahaman, kira-kira abuse of power di lapangan terjadi mungkin gitu. Jadi kita mendesak Pak Prabowo daripada nanti Januari kacau, BNN nggak bisa langsung menangkap ya, Bea Cukai gitu, atau juga banyak salah tangkap dan lain-lain, kita mending tunda dulu gitu. Itu yang kami nasihati lah Presiden supaya dia mendengarkan masyarakat. Oke, karena secara detailnya ini masih belum dinilai rampung begitu ya Mas Isnur. Berarti kalau misalkan kita tanya mengenai mekanisme, berarti mekanisme yang harus seperti apa dilalui agar Presiden bisa menerbitkan begitu untuk Perpu ini terkait dengan KUHP? Iya, ini kan kewenangan Presiden. Presiden karena melihat situasinya darurat,
belum siap dilaksanakan, potensi chaos, aparat juga belum pada paham, pengadilan juga belum pada paham, ada banyak pasal-pasal yang juga masih kacau, masih kontradiktif sama lain, tinggal bikin perpu. Bikin perpunya adalah penundaan. Untuk apa? Untuk perbaikan, ya, kemudian untuk penyiapan, pendidikan, pelatihan, dan pemahaman aparat di semua wilayah. Indonesia itu gede, Mbak. Jangan bayangkan ini kayak levelnya kelurahan, bikin undang-undang langsung paham gitu. Ini bayangkan se-Indonesia ada banyak masyarakat yang nggak paham undang-undang ini juga gitu. Jangankan masyarakat, advokat aja banyak yang belum paham undang-undang ini. Maka ya Presiden tinggal keluarkan Perpu 2, penundaan sampai dia misalnya setahun 2 tahun. Yang kedua adalah perbaikan hal-hal yang masih bolong gitu. Itu, Mbak. Oke, Mas Isnur, kita tahu kan kemarin sebenarnya setelah KUHP ini disahkan, beberapa kali anggota Komisi 3 DPR RI melakukan klarifikasi untuk menampik beberapa hal atau pasal-pasal yang memang beredar di media sosial yang dinilai adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi poin dalam KUHP. Kalau Mas Isnur sendiri melihat hal itu seperti apa? Saya akan salah satunya menyampaikan salah satu poin yang begitu diluruskan oleh di Komisi 3 terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Nah, kalau Mas Isnur melihat ini bagaimana? Nah, inilah kita tinggal lihat pasalnya, Mbak. Waktu di Kompas TV, saya dialog dengan anggota DPR dari fraksi Golkar waktu itu. Langsung saya tunjukkan pasalnya. Jadi silakan lihat pasalnya di pasal penyelidikan. Justru di pasal penyelidikan ada kewenangan menangkap dan menahan. Jadi apa yang dikampanyekan di sosial media DPR dengan pasal yang ada di KUHP itu malah berbeda gitu. Misalnya juga apalagi soal menyita, ya, teman-teman di jalanan misalnya lagi jalan tiba-tiba ada yang mau menggeledah, handphone digeledah, laptop digeledah, barang-barang digeledah. Yang ketiga apalagi misalnya memblokir rekening, memblokir akun gitu ya. Itu memang ada ketentuan harus izin hakim. Tetapi ada klausulnya jackpot ini, Mbak. Jackpotnya adalah di mana ketentuan dalam keadaan mendesak yang sesuai dengan penilaian penyidik. Ya, maka kemudian itu bisa diabaikan. Penyidik ya dengan asumsi dia, dengan penilaian dia sendiri bisa menyita, menggeledah, dan memblokir. Gitu. Yang ketiga misalnya soal bantuan hukum tadi, Mbak, kan ada penjelasannya di teaser awal ya. Bantuan hukum itu memang ada penjelasan hak bantuan hukum, tapi lagi-lagi ada jackpotnya. Jackpotnya adalah kalau kemudian tersangka atau terdakwa menyatakan tidak mau pakai bantuan hukum, maka nggak dikasih bantuan hukum. Dalam praktik pengalaman kita sehari-hari, LBH ini kan tiap hari menangani kasus. Itu biasanya tersangka itu diintimidasi, ditekan supaya nggak pakai LBH. Dengan ancaman kalau pakai LBH Anda akan berat hukumannya, tuntutannya dan lain-lain gitu. Nah, ini potensi akhirnya orang ya memberikan keterangan tidak perlu bantuan hukum tapi dalam keadaan yang tidak bebas gitu. Maka solusinya gini, Mbak. Bisa saja dia nggak dapat bantuan hukum, tapi keterangannya harus dibuat jangan di depan penyidik sendiri. Harus di depan hakim. Gitu. Terus tadi misalnya Ketua Komisi 3 bilang, sekarang nggak ada penyiksaan. Pertanyaan besar gini, Mbak, ada larangan penyiksaan. Tapi kalau orang disiksa di ruang tahanan, sekarang banyak sekali kisah orang mati di tahanan, apa dampaknya terhadap penyidikan perkara? Dalam Undang-Undang 598, Mbak, dijelaskan, kalau ada penyiksaan, maka bukti-bukti yang didapat nggak sah. Kan ini kita nggak dapat keterangan itu di KUHP. Misalnya lagi di Undang-Undang 12 2005, Mbak, tentang Konvensi Hak Sipil Politik. Itu diatur, Mbak. Dalam waktu orang setelah ditangkap dan ditahan, harus segera dibawa ke hakim untuk dihadapkan. Jadi kecek nih, orang ditangkap nih. Dilihat fisiknya bagaimana sih, sehat apa enggak. Ya kan, biar ketahuan orang disiksa apa enggak. Sekarang kan enggak, Mbak. Orang bisa baru 6-8 bulan atau 9 bulan baru dibawa ke pengadilan karena penahanannya lama. Di kepolisian aja bisa 60 hari. Di kejaksaan bisa 60 hari. Jadi orang butuh 6 bulan baru dibawa ke pengadilan. Harusnya adalah reformasinya, polisi boleh menahan, punya kewenangan menahan penyidik. Tetapi penahanan itu harus dilaporkan dan minta izin kepada hakim, dijelaskan kenapa bisa menahan.
Nah sekarang nggak ada. Jadi KUHP ini dalam konteks penangkapan dan penahanan sama aja kayak yang lama, gitu Mbak. Oke, ini menarik sebenarnya untuk kita bahas bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Masih kami coba untuk hubungi Bang Nasir Jamil, tapi kalau misalkan saya tanya dan kerucutkan Mas Isnur, sebenarnya memang tadi kan Mas Isnur sudah menyinggung bahwa draft KUHP ini diterbitkan di website DPR begitu ya, sehari sebelum dari pengesahan itu dilakukan. Nah sebenarnya apa sih yang kalau Mas Isnur lihat dari yang perbedaan dari pasal yang Mas Isnur kantongi dengan pasal yang dijelaskan dalam KUHP yang baru? Apa saja menjadi kontroversi, Mas? Seperti halnya ini yang kita tampilkan di layar kaca mengenai penjelasan dari DPR begitu ya, terkait dengan apa-apa yang menjadi dinilai tidak benar. Salah satunya tadi mengenai metode penyelidikan, Mas Isnur. Mungkin bisa dijabarkan apa-apa saja pasal yang kontroversial yang Mas lihat? Ya gini, jadi kan ini sempat ramai di bulan Juli, di mana mereka membahas di level panja hanya 2 hari. Kami rame lah, kita menyikapi bersama-sama dan memprotes sehingga ditunda pengesahannya gitu kan. Nah kami memberikan masukan Mbak, kami datang, YLBHI datang ke DPR dan ngasih masukan. Nah setelah ngasih masukan kami kan bertanya, mana hasil masukan kami, mana hasil masukan masyarakat sipil, tolong dong draftnya di-share, dibuka. Nggak di-share, nggak dibuka-buka. Kami sampai mengirimkan surat secara resmi dan minta informasi publik agar di-share draft pembahasannya. Dari mulai bulan Juli sampai November nggak ada kabar. Tiba-tiba di bulan November, di pertengahan, ada pembahasan panja. Dan dibuat emang di online, di YouTube ya, tapi kami nggak dikasih akses untuk memberikan masukan lagi. Tiba-tiba langsung disahkan di tingkat 1, terus kemudian tingkat 2, 5 hari kemudiannya. Jadi kita masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan draft yang dibahas ya dari mulai bulan Juli sampai bulan November. Draft tersebut baru di-upload pagi hari, tanggal 18 saat mau disahkan siangnya. Jadi masyarakat tidak punya kesempatan buat mengkoreksi, membaca lebih jelas gitu. Akhirnya kita udah dapat setelah pengesahan. Nah setelah kita dapat pengesahan baru kita baca. Dan di situ kami menemukan setidak-tidaknya Mbak ada 40 pasal atau poin masalah yang besar. Ya, masalah besar yang tadi diantaranya adalah kita bilang bahwa tadi yang 3 soal bagaimana penyidik tertentu, penyidik BNN, Bea Cukai, Komnas HAM, Hutan gitu ya. Kemudian soal RG gitu ya, soal bagaimana tadi orang bisa digeledah, disita, dan diblokir dengan subjektif dari penyidik gitu, termasuk soal undercover buy. Jadi gini teman-teman, di perkara narkotik itu ada metode investigasi di tingkat penanganan mereka itu dengan cara membeli terselubung. Jadi si aparat pura-pura membeli padahal untuk menarget pengguna atau kemudian pengedar narkotik. Itu kan di undang narkotik sudah ada pengaturannya. Nah ini pengen dikodifikasi, dimasukin di KUHP ya. Di KUHP itu jelas ada tambahan pembelian terselubung. Dan di penjelasannya nih, itu untuk kepentingan penyidikan tertentu, di antaranya antara lain adalah untuk narkotik. Berarti dia bisa untuk yang lain. Kalau sekarang ini hanya untuk narkotik, kalau sekarang bisa untuk penyidikan yang lain. Karena narkotik itu hanya untuk antara lainnya. Jadi berbeda ketentuannya. Jadi kalau begitu kita bisa potensi teman-teman dalam pidana-pidana tertentu itu pakai undercover buy. Meluas ini kewenangan penyidik dalam konteks pembelian terselubung gitu. Dan dalam praktik di lapangan, aparat itu nggak banyak baca undang-undang yang lain. Bacanya KUHP aja tuh seringkali. Apalagi di level-level yang di daerah atau di level-level banyak di penyidikan yang kira-kira potensial kewenangan tinggi. Nah, kalau begitu tiba-tiba banyaklah upaya pembelian terselubung oleh masyarakat. Ya masyarakat banyak akhirnya dijebak gitu. Seperti kasus DWP Mbak. Kan di yang acara seni itu loh, acara panggung Jakarta Warehouse Project kan begitu kan. Tiba-tiba ada sekelompok penyidik bikin operasi. Operasinya apa? Menangkapin orang-orang asing, orang-orang Malaysia waktu itu, turis ya. Dan dituduh narkotik. Yang terjadi apa? Terjadilah pemerasan gitu. Nah kita khawatir peristiwa Jakarta Warehouse Project ya, peristiwa seperti Teddy Minahasa Mbak Kapolda Sumbar yang dia memperjualbelikan narkotik gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah gini Mbak, kewenangan itu harus
diawasi. Kewenangan harus melibatkan pihak lain agar apa? Agar ketika ada yang mau sewenang-wenang, itu nggak bisa sewenang-wenang secara langsung gitu. Oke, Gitu, oke Mas Isnur, saya tangkap apa yang poin yang Mas Isnur sampaikan. Tapi semisal Mas terkait dengan KUHP yang baru ini, Perpu tidak diterbitkan, langkahnya seperti apa ke depan? Ya berarti Prabowo Presiden bertanggung jawab atas setiap kekacauan ya, bencana yang terjadi di masyarakat. Jadi ini kan sebenarnya kita sudah berulang kali Mbak, mengingatkan dulu saat Undang-Undang KPK kita peringatkan akan terjadi bencana terkait penanganan korupsi kejadian Mbak. Undang-Undang Cipta Kerja kita nasihatin, kita teriak-teriak, kita kritis akan ada bencana terhadap kerusakan lingkungan dan banyak PHK di mana-mana sangat mudah kejadian. KUHP kita nasihati, kita peringatkan, kita demo akan terjadi banyak kekacauan dalam pasal-pasal kebuktian. Karena pemerintah sekarang sedang nyusun RUU penyerasan pidana dan PP nggak jadi-jadi karena banyak kekunci di undang-undangnya. Di KUHP juga sama, tapi KUHP ini Mbak ancamannya lebih mengerikan karena menyangkut kita akan dilanggar haknya, akan ditangkap, dipenjara, disita, digeledah gitu. Semua orang bisa kena gitu. Dengan aparat, ada kisah Jija Rizal itu penulis buku, tiba-tiba dia turun dari angkot di Depok langsung digebugin, ditangkap gitu. Itu kan kita kayak gitu kan bisa sangat mudah kejadian di mana-mana. Maka sekarang saatnya masyarakat se-Indonesia nih, pemirsa Kompas TV, bareng-bareng kirimkan pesan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo tolong dengarkan masyarakat. Ya, ini kekhawatiran yang luar biasa dari kita dan sejenak membaca pelan-pelan, Pak. Misalnya gini, Pak Prabowo sedang menyusun reformasi kepolisian. Salah satu masalah kepolisian adalah masalah penangkapan, penahanan ya, dipidana. Tapi sekarang KUHP-nya diberlakukan. Kalau begitu ngapain Anda bikin reformasi kepolisian kalau KUHP-nya dia nggak diubah secara maksimal kira-kira gitu. Maka demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat, demi kepentingan pemahaman aparat agar dia nggak sewenang-wenang, kita bareng-bareng yuk desak Presiden untuk menunda pemberlakuan KUHP ini. Dan memperbaiki pasal-pasal yang benar-benar fatal dan berdampak serius kepada penegakan hukum dan hak rakyat. Oke. Kami tangkap poin dari Mas Isnur bahwa memang dari KUHP yang baru ini dinilai masih cukup banyak yang harus diperbaiki dan juga dinilai dan dicermati. Untuk proses kemudian desakannya adalah untuk menunda terlebih dahulu terkait dengan KUHP yang baru ini diberlakukan. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami, Ketua YLBHI Muhammad Isnur, dan sebelumnya juga kami masih menunggu dan masih belum ada respons dari anggota Komisi 3 DPR RI untuk bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Tapi terima kasih banyak Mas Isnur atas waktunya. Semoga harapan dan semuanya bisa menjadi Amin. Terbuka begitu ya, jadi harapan. Terima kasih Mas Isnur. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi.